Yo anime lovers, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas 3 keunggulan port GSDS dari Sabo. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas. Sejak kemunculan kembali Sabo, tak sedikit fans yang menyebutnya sebagai pengganti port GSDS. Bahkan ada juga yang terang-terangan menganggap Sabo sebagai versi upgrade-nya. Penilaian ini memang bisa dipahami. Sabo mewarisi posisi S sebagai saudara angkat Monkey D. Luffy, sekaligus menjadi pengguna kekuatan api yang ikonik. Secara naratif, ia jelas mengisi ruang kosong yang ditinggalkan S setelah tragedi besar di Marineford. Namun menyebut Sabo sepenuhnya lebih unggul dari S juga terasa terlalu menyederhanakan keadaan. Di balik takdir tragisnya, S memiliki sejumlah keunggulan, baik dari sisi potensi, warisan, maupun karakter, yang tidak otomatis dimiliki Sabo. Hal ini sering luput dari perhatian karena S gugur terlalu cepat sebelum benar-benar mencapai puncaknya. Lalu apa saja keunggulan port GSDS dibanding Sabo? Yang pertama, Hosoku Haki. Salah satu keunggulan paling jelas port GSDS dibanding Sabo terletak pada Hosoku Haki. Dalam bab 587, S yang masih berusia sekitar 10 tahun sudah mampu mengerahkan Hosoku Haki secara naluriah. Tanpa pelatihan, tanpa pemahaman, ia menjatuhkan sebagian besar kru bajak laut Blue Zem setelah mereka melukai Monkey D. Luffy. Ini adalah tanda klasik bakat raja, bangkit dalam kondisi emosional ekstrim. Sebaliknya, hingga sejauh ini Sabo belum pernah diperlihatkan memiliki atau menggunakan Hosoku Haki. Meski ia jelas petarung kelas atas dengan penguasaan haki yang solid, tanda-tanda aura raja tersebut belum muncul secara eksplisit di anime. Bahkan jika suatu hari Sabo akhirnya membangkitkan Hosoku Haki, perbandingan ini tetap menunjukkan satu hal penting. S membangkitkannya jauh lebih cepat. Potensi Hosoku S terasa luar biasa. Sayangnya ia gugur sebelum sempat mengasah dan mengembangkannya ke level lanjutan. Kedua, kemampuan bertarung semasa kecil. Semasa mereka kecil, level Luffy jauh sekali dari Sabo dan S. Dia sama sekali tak bisa mengalahkan keduanya. Duel yang sesungguhnya menarik justru terjadi antara S dan Sabo. Dari catatan yang disampaikan dalam cerita, Sabo memang lawan tanding yang seimbang bagi S. Dalam 100 pertarungan, Sabo mampu memenangkan 49 kali. Namun S memenangkan 51 kali. Unggul tipis tetapi tetap unggul. Angka ini memberi indikasi penting. Bahkan sejak kecil S sudah sedikit berada di atas Sabo dalam kemampuan tempur murni. Keunggulan ini terasa konsisten dengan karakter S yang agresif, keras kepala, dan cepat berkembang di medan pertarungan. Ia bukan hanya kuat, tetapi juga cepat beradaptasi dan memaksakan kemenangan. Sayangnya, perbandingan ini berhenti di titik yang tragis. Kita tidak pernah tahu bagaimana hasilnya jika S sempat berduel dengan Sabo versi dewasa. Sabo yang telah menguasai Ryusuken dan ditempa oleh Angkatan Revolusioner. Yang ketiga, warisan darah. Harus diakui ada perbedaan yang sangat mencolok dalam aspek bibit antara port GSDS dan Sabo. S adalah putra Gold Roger, sosok yang menjadi simbol kebebasan, kekuatan, dan kehendak raja di dunia One Piece. Dari sudut pandang potensi murni, S membawa darah salah satu figur terbesar yang pernah hidup. Sebaliknya, Sabo adalah putra outlaw ketiga, seorang bangsawan lokal dari kerajaan Goa. Latar belakang yang terpaut jauh, baik secara simbolik maupun naratif. Namun ironi terbesar S justru terletak di sini. Keunggulan warisan darah itu tidak pernah benar-benar ia nikmati. S tidak tumbuh dengan privilege nama Roger. Ia malah hidup dalam bayang-bayangnya, mewarisi stigma, kebencian, dan beban eksistensial dari seorang ayah yang bahkan tidak pernah ia kenal secara pribadi. Nama besar itu bukan hadiah, melainkan hukuman yang harus ia pikul sejak lahir. Nah, itulah beberapa teori S lebih unggul dari Sabo. Gimana menurut teori kalian? Tulis di kolom komentar.